Assalamualaikum. Makin ke sini konsensus umum mulai mengarah ya bahwa biang kerok beneran dari ketidaksehatan masyarakat modern itu junk food dan gula karbo. Dan tapi yang pada dagang makanan pantang menyerahkan ya. Dan mereka berusaha terus menyadarkan pada insting perubahannya manusia. Nah, manusia itu kalau makan pengennya yang lezat gitu. Ya iyalah. Kalau pahit terus melet, hambar nggak mau beli. Dan salah satu yang bikin lezat, nggak hambar, nggak pahit, itu rasa manis. Jadilah terus muncul riset-riset industri yang bertujuan menciptakan yang semanis gula tapi yang lebih baik dan tidak sombong gitu. Berbakti sama orang tua dan rajin mengaji ya, kayak anak soleh lah. Tahu kan ya maksudnya. Nah, baru-baru ini, bukan baru-baru ini, ding. Udah agak lama ya, muncul apa yang disebut alulus itu. Dipromo-promokan ya sama yang bikin dan sejumlah pakar sebagai salah satu pemanis alternatif yang itu tadi, paling baik hati dan tidak sombong gitu deh. Tapi sebelum ke situ yuk kita lihat dulu gimana sih liku-likunya soal pemanis ini. Juara satu di dunia modern zaman dulu ya, tentulah itu gula tebu dalam berbagai variannya. Tapi dari sisi kesehatannya itu tuh 50% glukosa, 50% fruktosa. Dan ya diantemin lah sana sini itu tadi. Para tradisionalis di negara-negara kayak Indonesia ini ya, pertama-tama terus nengok ke gula tradisional, gula Jawa atau sebangsanya itu. Gula kelapa, gula aren, gula merah. Ternyata ya nggak terlalu berhasil karena hampir sami mawon, nggak persis sama tapi amat mirip, tinggi kalori, cuma kalorinya kalori kosong, jadi nggak terlalu bisa dibilang lebih baik dari gula putih, gula tebu tadi. Terus berikutnya yang dicoba-coba juga itu madu. Ini udah ada di mana-mana dari zaman dulu juga, tapi karakternya itu kurang memuaskan ya sebagai pemanis. Ya gitu, dia itu tinggi fruktosa dan seterusnya. Ujungnya disimpulkan madu itu kalau dijadikan obat-obatan yang konsumsinya ditakar itu bisa oke-oke saja. Tapi kalau jadi makanan yang dikonsumsi sebagai bagian dari makronutrien itu bad idea gitu deh. Kalau menurut orang-orang Jombang Jonegoro. Teruslah muncul pemanis-pemanis alternatif antara lain ini nih. Tapi semuanya itu nggak lulus ya. Maple syrup itu dibilang bahkan lebih biang daripada gula tebu, tinggi kalori dan glycemic indeksnya juga tinggi walaupun harganya murah. Kemudian yang molasses kayak gitu juga. Terus berikutnya manis-manis buatan yang lainnya tuh macam aspartam, erythritol, sucralose itu secara klinis penelitian-penelitian bilang safety-nya itu questionable gitu. Dan di beberapa negara itu malah sampai dilarang. Wala-wala. Tapi namanya orang dagang tuh nggak putus asa ya. Peluang bisnis di balik pemanis itu gede juga. Jadi terus saja bermunculan alternatif lain lagi. Nah, kalau menurut sejumlah situs yang dinilai relatif lebih aman untuk kesehatan jangka panjang sebagai pengganti gula, ini nih. Xylitol, stevia atau Rep A, monk fruit sugar, dan alulose tadi atau D-sikos. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, xylitol. Dia ini gula alkohol ya yang alami ada di sejumlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi pabrik-pabriknya itu umumnya memproses dari kayu-kayuan yang disebut birchwood gitu. Secara kalori ini 40% lebih rendah dari gula, nggak ngerusak gigi, bahkan menyehatkan rongga mulut, dan nggak terlalu bikin insulin spike karena glycemic indeksnya jauh lebih rendah dari gula. Terus, dalam penelitian di laboratorium, relatif bagus lah gitu. Waktu dicobain kepada para tikus percobaan. Tapi realitanya kita ini manusia, udah pada tahu kali ya. Masalahnya, dia itu bisa bikin stres jalur pencernaan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Terus ya, buat yang punya piaraan, ini tuh bahaya bingit, khususnya buat anjing piaraan dan beberapa hewan piaraan lain. Buat yang anti sama minuman beralkohol, menganggap itu haram, nah, ini juga bisa dianggap gray area juga. Pilihan alternatif kedua, stevia, di Indonesia juga ada nih, atau orang bilang Rep A gitu. Dari tumbuhan stevia nih, aslinya konon dulu tumbuhnya di Amerika Latin sana, katanya yang jual Rep A ini 200 kali lebih manis daripada gula tebu, kandungan kalorinya juga 40% lebih rendah dari gula tebu, terus nggak terlalu bikin insulin spike, berarti glycemic indeksnya juga lebih oke. Beberapa catatannya, merek-merek terkenal itu seringnya nggak murni stevia, tapi dicampur, dioplos sama pemanis lain. Terus ada yang menduga dia ini rada mengacak-acak gut microbiome, walaupun kesimpulan-kesimpulan penelitiannya ini masih mix. Terus juga belum jelas nih penelitiannya, apakah dia ini bikin fatty liver kayak gula tebu, kalau dikonsumsi banyak-banyak dalam jangka panjang atau enggak, belum tahu. Alternatif ketiga, monk fruit sugar. Ini buat para penggiat kesehatan udah sering dengar mungkin ya. Aslinya dari Cina Selatan or something, dan gulanya itu dibilang 100-250 kali lebih manis dari gula tebu. Terus ada yang bilang dia itu zero kalori atau mendekati zero, tapi ada juga yang meragukan hal tersebut.
Terus dia berpotensi meredam pertumbuhan sel-sel kanker bahkan. Tapi ini di hewan-hewan lab ya tentunya. Kalau untuk manusia walau alam bisa aja dia beneran bisa meredam diabetes atau leukemia. Tapi ini perlu diteliti dengan lebih cermat. Catatannya sama nih dengan stevia tadi. Saking manisnya, sama yang pada jualan itu seringnya tidak murni tapi dicampur dioplos pemanis-pemanis lain yang belum tentu kelasnya kelas lebih aman daripada gula. Terus, kalau yang deket-deket zero kalori ini ya, jangan-jangan dia itu seperti fruktosa. Bisa bikin fatty liver atau ngeganggu konstelasi gut microbiome. Ini belum terlalu diteliti juga. Berikutnya ini alternatif keempat. Nah ini, alulose atau disebut juga D-psikos. Alulose ini favoritnya sejumlah pakar soal sindrom metabolisme ya. Bahkan terakhir saya dengar ya, Dr. Nick Norwich yang pernah kita bahas soal LMHR dan eksperimen Oreo kemarin itu dia lumayan muji-muji loh sama si alulose ini. Bahkan dia terangin juga secara mendetail kenapa ini berpotensi menjadi pemanis yang baik hati dan tidak sombong. Dia bilang alulose ini persis fruktosa, cuma posisinya terbalik gitu. Ibarat kata fruktosa itu telapak tangan kiri, nah alulose ini tangan kanan. Jadi ya, dia itu semanis fruktosa gitu, terus secara muatan kalorinya juga lebih rendah daripada gula, nggak terlalu mancing inflamasi, dan tidak terlalu mancing obesitas juga, dan seterusnya. Nah, tapi biar kayaknya cuma dibalik, di mirror kayak gitu, secara metabolisme itu ya, satu zat dengan mirrornya di tubuh kita itu prosesnya cukup lazim, amat berbeda. Dan alulose ini ternyata di handle-nya juga beda, sehingga di tubuh kita, ya ini bisa jadi nggak menyebabkan fatty liver, dan nggak terlalu mengacak-acak gut microbiome. Tapi lah ini, kalau konsumsinya terukur, sebatas moderat atau kurang dari itu. Sebaliknya kalau konsumsinya banyak, seperti selazimnya makronutrien, itu bisa lain cerita, masih terus diteliti, bisa aja dia ini bikin kredit saluran cerna. Kalau dampak ke organ-organ macam liver, pankreas, ginjal, dan seterusnya, ini masih walau alam, perlu diteliti dan diteliti lebih lanjut. Nah, mana sih sebenarnya yang paling difavoritkan oleh para pakar longevity di antara keempat opsi yang dibilang aman tadi? Kesan saya nih ya, alulose itu yang paling sering mendapat apresiasi. Nah, tapi ini bisa aja sekedar kesan saya. Intinya, sejauh ini keempat alternatif itu kayaknya kayak sama aja. Yang dibilang aman pun itu cenderungnya ada batas takarannya dan tetap nggak boleh terlalu banyak. Di sisi lain, kalau emang ditakar, apalagi kitanya oke-oke aja kondisi kesehatannya, itu nggak usah pakai yang alternatif sih ya. Pakai gula tebu aja atau gula jawa atau madu itu nggak kenapa-napa juga. Salah satu pakar ya, Dr. Gundry apa ya, bilangnya gini, yang nggak pernah dicek para peneliti, padahal itu penting, pengaruh si pemanis itu kepada otak kita. Bisa jadi ya, kalau sering dapat asupan manis, entah dari gula, entah dari alternatifnya, kita ini terus ketagihan. Nah, kalau udah ketagihan, bisa kalap kan tuh, lepas kendali. Jadi dia teorikan, kalaupun bisa ketemu alternatif gula yang aman, isunya itu tetap sama, bahwa kita semua ini mesti bisa mendisiplinkan diri, mawas diri, menjaga diri agar jangan sampai keranjingan atau ketagihan terhadap rasa manis. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.